Halo, selamat pagi sahabat Kocang Emul semua. Berjumpa lagi dengan Edi Lim dari Daihatsu Bojonegoro. Pada pagi hari ini Edi Lim akan membahas tentang seputar dunia otomotif mobil Daihatsu, yaitu mobil All New Terios tipe X standar tahun 2022, yang mana sudah 11 hari channel Kacang Emul tidak update ya. Karena memang sebelum liburan sampai pasca lebaran ini, ya saya juga ucapkan untuk sahabat Kacang Emul minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Semoga sahabat Kacang Emul semua dalam kondisi yang sehat, dilancarkan rezeki, selalu diberikan kebahagiaan dan juga kelancaran aktivitas Anda masing-masing. Nah, berbincang mengenai mobil Terios ya, yang mana mobil Terios ini kita banyak varian, yaitu mulai dari tipe X, X standar, X Deluxe, tipe R standar dan juga R Deluxe, dan juga ada R Custom. Jadi pada pagi hari ini kita akan membahas tentang kelebihan dan juga kekurangan yang dimiliki dari mobil All New Terios tipe X standar tahun 2022. Sebelum lanjut video ini, jangan lupa untuk sahabat Emul yang baru masuk ke channel kami untuk like, subscribe, and tekan loncengnya, supaya konten Kacang Emul terus berkembang dan bisa memberi manfaat edukasi di seputar dunia otomotif buat Anda semua. Untuk informasi pembelian mobil baru atau mau tukar tambah mobil lama Anda, silahkan hubungin Edi Lim di 0821 3253 1986. Kami juga melayani sell after service seperti body repair, body painting, klaim asuransi mobil, dan juga pemasangan aksesoris mobil lainnya. Jadi untuk dealer Daihatsu Bojonegoro ini adalah one stop solution. Jadi satu pintu untuk semua solusi bagi Anda. Bagi Anda yang mengkonsultasi, silahkan langsung WA atau bisa datang ke dealer kami di Daihatsu Bojonegoro, langsung cari Edi Lim, atau bisa kami datang ke rumah Anda. Dan ini adalah layout dari mobil All New Terios tipe X tahun 2022. Nah, kita akan membahasnya nanti dari bagian eksterior dan juga interior dari mobil ini. Nah, kalau kita lihat dari mobil New Terios tipe X ini, memang mobilnya gagah ya, gahar, dan juga sebagai penggerak belakang, dan juga mesinnya di sini menggunakan 1500 cc. Nah, berbicara dengan spesifikasi, sebelum kita lanjut ke spesifikasi, kita akan membahas dari mulai harganya ya. Updatean harga terbaru dari New Terios tahun 2022. Nah, untuk harga Terios ini yang saya update per tanggal saat ini tanggal 9 ya. 9 Mei tahun 2022. Kebetulan harganya masih enggak ada perubahan, masih menggunakan harga bulan April, yaitu untuk harga tipe X standar manual yaitu di 242.600.000, dan tipe X ini memang tidak ada varian yang matic, hanya manual saja. Tapi bagi Anda yang ingin membeli mobil Terios tipe X yang matic, kita ada di varian tipe X Deluxe IDS. Untuk mesinnya sama, cuman bedanya ada di varian Deluxe-nya aja ya. Sedangkan standar ini hanya ada manual saja. Nah, untuk harganya sendiri memang terpaut sekitar 10 juta ya, yang manual dari tipe X standar. X Deluxe ini adalah di 252.600.000, sedangkan untuk yang maticnya yaitu di 262.700.000. Jadi manual dan matic dengan tipe yang sama di sini selisih 10 juta. Sedangkan untuk yang perbedaan antara manual tipe X standar dengan matic yang X Deluxe sekitar terpaut 20 juta rupiah. Nah, selanjutnya untuk tipe R ini manual kita di 273.400.000, sedangkan tipe R standar di matic yaitu di 284.900.000 rupiah. Sedangkan tipe R Deluxe yang IDS yaitu di 283.500.000, sedangkan untuk yang matic yaitu di 295 juta rupiah. Nah, ini mungkin updatean harga terbaru dari mobil All New Terios tipe
X sampai tipe R Deluxe. Nah, lanjut kita akan membahas mobil ini dari segi spesifikasinya ya. Untuk spesifikasi mobil ini pasti Anda bertanya-tanya bagi Anda yang mungkin ingin membeli mobil Terios ini ya. Yaitu dari segi spesifikasi mobil ini memang tergolong kekar, besar, panjang, lebar. Yang mana untuk panjang, lebar, dan tinggi mobil ini yaitu di 4,435 mm dan lebarnya di 1695 mm dan tinggi mobil ini di 1705 mm dan jarak sumbu roda mobil ini yaitu di 2685 mm dan jarak pijak roda depan dan belakang yaitu di 1445 mm per 1460 mm. Nah, untuk jarak pijak roda belakang di sini dan juga dari jarak tinggi ya dari tanah ke bodi bawah ke sasis yaitu di 220 mm. Jadi tinggi banget sehingga aman saat Anda menggunakan mobil ini pada saat jalan yang semi off-road atau jalan yang rusak di pedesaan ya. Jadi kota juga bagus, desa juga bagus. Jadi bisa untuk semua medan. Nah, selanjutnya untuk performa mobil ini memang cukup lincah karena dia menggunakan radius putaran mobil ini yaitu di 5,2 meter. Nah, berbicara dengan mobil ini tentunya kita akan bertanya tentang mesin ya. Untuk mesin mobil Terios tipe X ini memang mesinnya dia menggunakan mesin 2NR FEDOHC yang mana mobil ini dual VVTi sehingga irit banget dan yang mana di sini menggunakan 4 silinder dengan 16 katup dan juga tenaga mobil ini yaitu di 104 PS dengan radius putaran 6000 rpm dan juga mobil ini torsi maksimumnya di 13,9 kgm dengan radius putaran 4200 rpm dan yang mana mobil ini menggunakan bensin tanpa timbal dan juga menggunakan full tank mobil ini 45 liter dan yang mana mobil ini suspensinya bagian depan dia untuk transmisinya menggunakan 5 percepatan manual dan juga otomatis menggunakan 4 kecepatan maju. Nah, selanjutnya untuk sistem mengemudi mobil ini yaitu dia menggunakan rack pinion dengan electric power steering dan pengeremannya bagian depan menggunakan ventilasi disc brake sedangkan di bagian belakang menggunakan tromol. Untuk suspensi mobil ini dia menggunakan McPherson strut dengan perkeong dan stabilizer dan juga bagian belakangnya dia menggunakan 5 link rigid ankle dengan perkeong dan juga stabilizer. Jadi untuk bagian suspensinya baik di tipe X standar, X Deluxe, tipe R dia sama ya, tidak ada perbedaan. Juga bagian mesin untuk bannya sendiri memang ada perbedaan di sini yaitu untuk yang tipe X dia menggunakan velg alloy 16 inci dengan gunmetal dengan ukuran bannya 215/65 dengan ring 16, sedangkan untuk tipe R RAT dan juga manual dia menggunakan velg alloy 17 inci black polish ya dengan 215/60 dengan ring 17. Jadi memang perbedaan 1 inci dibanding tipe di atasnya ya. Nah, selanjutnya kita akan membahas dari bagian eksterior dari mobil ini. Apa sih kelebihan dan juga kekurangan yang dimiliki dari mobil Terios tipe X tahun 2022. Nah, kalau kita lihat bahas dari bagian depan, nah terlihat jelas bahwa untuk bagian kacanya sini dia menggunakan kaca film CPF1 ya. Jadi untuk bagian wiper 2 dengan ada lanjutnya di sini untuk bagian grillnya. Untuk grillnya sendiri dia di bagian atas menggunakan hitam black piano, tidak ada tambahan aksen warna chrome ya. Dan bisa dilihat di bagian head unit ya atau headlamp. Nah, untuk headlampnya sendiri layoutnya seperti ini. Dia menggunakan perpaduan antara mobil lampunya ya. Di atas bagian menggunakan LED sedangkan bagian bawah menggunakan halogen. Dan ini layout dari punya grillnya. Ya, keker, kokoh, kuat dan juga dahar. Cuman memang yang kekurangan dari tipe X ini adalah kalau kita lihat dari bagian depan dia belum terdapat fog lamp atau lampu penerang, lampu kabut ya. Tapi sudah ada tempatnya nih
bagi Anda mungkin yang ingin upgrade pada saat Anda delivery, ini bisa menjadi PR tambahan bagi Anda yang ingin menambah lampu fog lamp ya. Nah, lanjut di bagian grill bawah memang dia menggunakan warna hitam dop ya, senada dengan dia punya tempat fog lamp. Nah, lanjutnya kita nggak ada melihat kekurangan ya, dan juga kebanyakan kelebihannya. Memang kekurangannya di sini tidak ada fog lamp, dan juga di bagian grill di sini belum ada tambahan aksen warna chrome. Dan juga di bagian bawah belum ada chrome-nya. Tapi sebenarnya chrome ini lebih ke stylish ya, lebih ke bukan terlalu bermanfaat juga. Ya ini sebenarnya lebih ke custom ya, selera Anda masing-masing. Tapi kalau saya pribadi lebih senang warna hitam biar lebih garang ya. Nah, kita lihat di bagian samping. Kalau kita lihat dari bagian samping terlihat di sini ada over fender yang memanjang dari bagian depan nembus sampai ke bagian belakang ya. Ini sebagai ciri khas dari mobil SUV atau mobil touring ya. Nah, kita lanjut ke bagian samping, apa sih kelebihan dan juga kekurangan dari kedua mobil ini. Nah, kalau kita lihat dari mobil ini memang sudah diberikan bagian atas sudah ada tambahan talang air. Untuk lampunya sudah menggunakan lampu spion ya, dan untuk bagian handle pintu di sini sewarna bodi, dan di sini bisa dilihat apa sih kekurangan, hampir tidak ada kekurangannya ya, dan juga bahkan di sini ditambahkan ada aksen warna chrome ya di bagian kaca bawah yang memanjang ke bagian belakang, dan ini sebenarnya menjadi kelebihan yang dimiliki oleh mobil Terios tipe X tahun 2022. Mungkin kekurangan di sini adalah di bagian keyrefree ya. Jadi keyrefree di sini untuk buka tutup dia punya pintu ya kan tanpa menggunakan remote, dan sedangkan di sini memang belum ada. Ya namanya juga ini adalah varian standar ya. Jadi masih belum lengkap, dan ini bisa menjadi kekurangannya. Tapi sebenarnya tidak terlalu penting banget ya, karena memang harganya juga lebih murah ya. Tapi bagi Anda yang mungkin mau lebih upgrade, bisa naik tipe. Nah, kalau kita lihat dari bannya sendiri, dia menggunakan GT radial dengan Savero ya. Untuk ukuran bannya sendiri dia menggunakan ukuran ban 215/65 dengan ring 16, dan pengeremannya menggunakan tromol di bagian belakang, dan di bagian depan ini dia menggunakan disc brake ya. Untuk bagian sasis bawah memang sudah terdapat anti karat ya, jadi udah hitam semua. Dan di bagian bawah di sini memang belum ada set molding ya, jadi hanya bagian bawahnya dia warna hanya hitam ya, nggak ada tambahan warna apa aja. Dan ini mungkin kekurangannya di sini yang saya lihat hampir tidak ada kekurangan yang ada di bagian samping ya, semua lengkap. Mungkin dari bagian atas di sini adalah kekurangan di sini, mungkin di sini belum ada roof rail ya. Jadi biar terlihat lebih kokoh seperti hal tipe teratas bisa ditambahkan. Nah, kalau kita lihat dari bagian samping bahwa terlihat jelas bahwa ada savik antena untuk bagian belakangnya, dan yang saya suka dari mobil Terios ini adalah di bagian belakang terdapat spoilernya yang menyatu dengan bodi sehingga terlihat kokoh, kuat ya. Dan yang paling saya suka kelebihan dari mobil Terios ini adalah untuk lampunya yang menyamping ya, dengan warna putih ya. Keren banget lah pokoknya. Jadi bagus ya. Dan untuk bagian bawah memang di sini ada bumper. Untuk bumpernya warna bodi ya. Seperti ini. Sebelum saya lanjut ke bagian belakang, kita akan membahas tentang kelebihan dan juga kekurangan dari mobil ini. Nah, yang mana kelebihan dari mobil ini adalah kita juga mobil Terios ini dilengkapi oleh Hill Assist atau HSA. Dengan fungsinya mobil ini adalah HSA ini adalah ketika berhenti di tanjakan, mobil akan tertahan beberapa saat sehingga tidak mundur saat berakselerasi. Jadi bagi Anda mungkin yang perjalanannya yang pegunungan, ya posisinya nanti tiba-tiba terjadi macet ya, biasanya mobil ini akan mundur apabila si drivernya tidak lihai ya. Dengan adanya bantuan fitur Hill Start Assist ini, maka mobil ini akan berhenti
otomatis ya, jadi tidak mundur sehingga tidak mengurangi terjadinya kecelakaan. Yang kedua, di sini ada V-Cycle Stability Control. V-Cycle Stability Control ini adalah fungsinya lebih aman saat bermanuver di tikungan dalam kondisi yang licin. Jadi bagi Anda yang mungkin perjalanannya yang pedesaan atau jalannya yang licin ya, dengan adanya fitur keselamatan ini sangat aman sehingga tidak keluar dari marka. Dan varian ini adalah ada di tipe All R ya, jadi semua tipe R. Begitupun dengan HSA tadi ya, dengan tipe R semua. Dan kelebihan yang berikutnya adalah kita ada anti lock brake system yaitu ABS, sehingga mobil ini lebih aman saat melakukan pengereman mendadak di jalan yang licin, dan ABS ini sudah diberikan di semua varian ya. Jadi tidak ada tipe untuk tipe X, tipe R semuanya ada. Nah, untuk juga kelebihan mobil ini juga diberikan electronic brake force distribution atau EBD. Fungsinya adalah performa pengereman tetap maksimal dengan daya cengkram di setiap roda, dan ini ada di semua tipe ya. Dan kelebihan berikutnya adalah kita juga diberikan emergency stop signal ESS untuk varian tipe R, dan ini belum ada di tipe X. Fungsinya adalah otomatis memberi sinyal lampu hazard saat pengereman mendadak. Ini adalah fitur-fitur safety dan security system ya. Dan berikutnya kelebihan dari mobil Terios adalah diberikan tambahan immobilizer dan juga alarm sehingga lebih aman dari bahaya pencurian. Nah, kelebihan berikutnya adalah mobil ini juga diberikan remote key ya, jadi sudah pakai start stop engine. Jadi nggak pakai kunci untuk menjalankan mobilnya. Dan ini desain baru mengikuti tren masa kini, dan ini ada di varian R. Untuk tipe X masih belum menggunakan kunci standar ya, kunci immobilizer. Nah, selanjutnya kita akan membahas dari bagian samping. Untuk dari bagian samping selesai, kita akan membahas ke bagian belakang. Untuk bagian belakang senter di sini terlihat jelas bahwa memang di bagian spoiler belum ada lampu HDML-nya. Di bagian sudah terdapat kaca film juga di bagian belakang, dan diberikan juga Genio Protection ya, jadi udah lengkap. Dan di sini memang sudah diberikan tambahan anti karat ya, atau pen protection Protera, yang mana di sini ada tambahan logo X dengan dual VVTi di sebelah kiri, di sebelah kanan dia menggunakan logo Terios. Nah, kelebihan mobil ini adalah sudah diberikan sensor parkir belakang. Untuk lampunya sih nggak ada perubahan, nggak ada dibanding tipe di atasnya sama, dan sama-sama diberikan tambahan wiper belakang. Kekurangan yang dari tipe X standar ini memang belum terdapat lampu HDML bagian atas spoiler, dan ini sebenarnya bisa ditambahkan pada saat pasca delivery. Dan juga kekurangannya adalah belum terdapat fitur safety yaitu kamera parkir belakang, tapi sudah diberikan sensor parkir ya. Dan ini menjadi kekurangan dan juga kelebihan yang dimiliki dari mobil Terios tipe X tahun 2022. Nah, kita akan lanjut ke bagian bawah. Untuk bagian bawah sendiri kita akan melihat ban serepnya ya. Untuk ban serepnya sendiri dia masih menggunakan peleknya pelek alloy. Jadi dia menggunakan pelek baja ternyata ya, bukan alloy ya. Ban serepnya. Nah, ini adalah bagian sasisnya. Nah, bisa dilihat ya. Nah, bulat-bulat. Nah, itu volcadot gitu, berarti tandanya itu peleknya pelek baja. Masih belum racing. Ya mungkin itu menjadi kekurangan juga ya. Masih menggunakan pelek baja untuk ban serepnya. Jadi kalau misal dipakai buat ban serep nanti kelihatan nih ya, baja sendiri. Itu ban serep. Dan ini menjadi kekurangannya. Dan selanjutnya kita akan melihat di sini di bagian interior dalam ya. Untuk bagian interior dalam terlihat di bagian kabin belakang sudah luas banget. Ada tambahan cargonet buat Anda yang hobi belanja, jadi sudah aman. Ada bagian bawahnya ini juga ada covernya ya. Kita lanjut ke bagian dalam. Untuk bagian dalam memang sudah fitur keselamatan lengkap. Memang udah diberikan hand grip ada 3 di sebelah kiri, dan sebelah kanan ada 2 hand grip. Lampu penerang juga sudah ada terdapat di lampu baris kedua, baris ketiga juga belum ada. Dan ada sudah AC, sudah double AC ya, jadi udah lengkap. Untuk headrest
sudah lengkap semua, ada 6, ada dua headrest per baris ya, depan, tengah, belakang. Untuk fitur keselamatan juga sudah terdapat tripoiler ya yang di sini. Untuk bagian seat beltnya di bagian kiri dan juga seat belt juga di bagian kanan. Jadi udah lengkap banget. Nah, untuk selanjutnya kita lihat di bagian baris ketiga ada apa aja. Ternyata di baris ketiga di sini terdapat untuk speaker. Ya, kelebihannya ada tambahan speaker, ada ya armrest sekaligus juga dibuat cup holder. Ya, dibuat penyimpanan minuman ya. Dan di sebelah kiri juga terdapat armrest, bisa dibuat armrest sekaligus dibuat cup holder juga. Ada audio juga di bagian sebelah kiri. Kekurangannya di sini adalah belum terdapat power outlet untuk ngecas di barisan ketiga. Dan ini menjadi kekurangannya ya. Selanjutnya kita akan bahas kekurangan dan kelebihannya dari baris kedua. Nah, kita lihat dari baris kedua apa sih kelebihan dan juga kekurangan dari mobil ini. Memang untuk bagian pengisian BBM biasanya kalau penggerak mobil belakang di sini ada di sebelah kanan ya. Kalau penggerak mobil depan biasanya penggerak roda depan biasanya di sebelah kiri. Nah, ini BBM-nya pengisian. Nah, kalau kita bahas di baris kedua di sini bagian pintunya memang ada dua warna, warna putih tulang dan hitam dop, dan bagian atasnya masih menggunakan soft touch ya. Warnanya hitam senada dengan dia punya jok. Untuk di sini ada balutan warna putih tulang. Di sini kayak model motif jahitan tapi sebenarnya ini hard cover semua ya. Nah, ini juga armrestnya hard cover ya, belum ada tambahan. Di sini juga ada cup holder buat bagian atas buat penyimpanan minuman, dan juga ada penyimpanan minuman di bagian bawah, luas banget. Dan juga ada audio. Nah, kita lanjut ke bagian baris kedua. Untuk baris kedua memang sudah layoutnya seperti ini ya. Bahannya fabrik kain seperti ini. Dan kita lanjut di sini memang di bagian bisa buat 3 orang di bagian tengah, cuman belum terdapat tambahan armrest ya. Nah, jadi polos. Nah, kalau kita lihat di sini kelebihan dan kekurangannya adalah kekurangannya mungkin di sini belum juga terdapat power outlet ya. Jadi power outletnya di sini ada tempat tapi masih belum terpasang. Dan ini bisa menjadi PR bagi Anda, kalau pasca delivery bisa ditambahkan ya. Nah, kita lihat di bagian layout bagian dashboard, layoutnya seperti ini. Nah, layoutnya di dashboard. Nah, selanjutnya kita akan melihat lagi ke baris ke pertama ya. Nah, ini yang tadi terlupakan yaitu fitur keselamatan Chill-Lock ya, Chill-Lock. Jadi biar supaya tidak bisa buka dari dalam. Kita akan membahas lagi di baris pertama. Untuk baris pertama bisa dilihat bahwa mobil ini juga sama dengan aksennya dengan baris kedua, pintunya dengan dua warna, ada bahan soft touch juga dan juga hard cover semua. Bisa dibuat armrest, ini ada laci kecil buat penyimpanan ya, dan di bagian bawah untuk penyimpanan minuman ya. Dan juga ada audionya. Ternyata audionya di sini ada 6 ya totalnya. Dan di sini memang ada layout buat naik turunin kaca. Ini untuk pengaturan kaca spion tapi belum ada buat retract. Jadi belum ada retractnya ya. Dan ini adalah layout dari dia punya interior bagian baris pertama. Nah, kalau untuk interiornya sendiri memang kalau kita lihat dari dashboard sama bagian bodi ya. Nah, kita akan bahas dari bagian bodi tempat duduknya ya atau kursi. Joknya ini di bagian driver dan passenger di baris kedua enak banget. Saya suka karena ada tambahan di sini ya. Lebih nyaman lah. Jadi lebih anteng pada saat jalan, jadi diapit. Jadi kalau goyang kanan kiri ini lebih tidak terlalu getarannya ya. Nah, bisa diredam. Dan memang di sini kekurangannya belum ada seat adjuster di bagian kursi driver. Masih manual, hanya bisa untuk maju mundur dan juga untuk belum bisa dinaikin ke atas. Dan di sini bisa dilihat mobil ini adalah layoutnya seperti ini. Di bagian bawah, nah panelnya ini manual ya. Ini ada juga ada laci. Dan ini yang bulat-bulat ada start stop engine tapi belum ada. Jadi masih menggunakan kunci ya. Ini ada fitur keselamatan juga, ada ini fitur baru Eco Idle. Nah, selanjutnya kita lihat di bagian dashboard dengan dua warna.
juga hardcover semua. Nah, ini untuk AC-nya ya. Di bagian depan di sini untuk bagian setirnya dengan 3 palang sudah diberikan juga fitur keselamatan airbagnya di bagian driver, di posisinya di setir, dan juga ada airbag di bagian passenger dashboard di sebelah kiri. Nah, kita lihat lagi di bagian setirnya ini ternyata ada tambahan ya. Nah, bisa dilihat bagian setirnya. Bagian setirnya ada tambahan untuk fungsinya, coba kita lihat. Nah, ini bisa buat naik turunin, tapi belum bisa maju mundur ya. Jadi bisa diaturin sesuai dengan tinggi Anda, jadi bisa buat naik turun. Nah, coba kita lihat ke dalam. Jadi tipe X ini dia sudah bisa buat naik turun ya. Naik turunan dia punya setir, tapi belum bisa dibuat maju mundur. Ini adalah layout dari dia punya speedometernya dengan double analog. DMID-nya di bagian tengah sudah dilengkapi oleh timer, auto trip, DSP, sudah lengkap. Dan di sini sebelah kanan buat untuk lampu jauh, lampu dekat, dan juga fog lamp belum ada. Di sebelah kirinya untuk wiper ya. Untuk sen kanan sen kiri juga di sebelah kanan. Lanjut kita di bagian head unit. Untuk head unitnya warna hitam semua, dan di sini untuk audio visualnya menggunakan GVC dengan DIFX ya, KW F250BT, dan yang mana mobil ini dilengkapi juga fitur NFC, dan juga ada untuk sebelahnya itu ada tambahan buat USB juga ya. Nah, selanjutnya kita lihat untuk bagian lampu hazard bagian bawah. Di sini ada tempat penyimpanan laci buat untuk e-tol, dan di bagian bawah sini AC-nya sudah digital, dan di bagian bawah terdapat power outlet buat ngecas dengan 12 volt per 120 watt W ya. Nah, di sini untuk dengan giginya 5 percepatan dan gigi mundur, dan yang mana mobil ini juga diberikan cup holder 3 di sini ya, dan ada untuk handremnya. Kekurangannya adalah belum ada terdapat armrest, jadi pada saat jalan jauh sebenarnya dibutuhkan, yang nggak gampang capek, tapi di sini belum ada. Dan ini mungkin bisa menjadi PR tambahan bagi Anda yang membeli mobil Terios X ini. Sini juga ada konsol box juga bagian tengah, penyimpanan uang, lumayan luas. Di sebelah kiri di sini ada untuk laci, bagian atasnya airbag, lengkap ya. Nah, kita lihat di sini untuk sun visor-nya masih polos, belum ada kaca, ada lampu penerang. Kita lanjut lagi ke bagian sun visor sini. Ini juga di bagian driver juga masih polosan. Oke, sahabat Emol semua, ini mungkin kekurangan dan juga kelebihan yang dimiliki oleh mobil Terios tipe X tahun 2022. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi Anda yang ingin membeli mobil Terios. Untuk informasi yang lebih detail lagi, silahkan Anda WA langsung ke Edilim, kami siap membantu Anda di rumah, atau bisa datang ke dealer kami siap membantu Anda. Bisa langsung WA di 0821 3253 1986. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila ada saran, silahkan sumbang saran ya, biar channel Kacong Emol terus berkembang. Dan apabila Anda membutuhkan informasi baru dan ini informasi bisa bermanfaat untuk sahabat Emol semua, silahkan komentar di bawah ini. Nanti kami akan membuatkan konten yang lebih bermanfaat lagi buat Anda semua. Terima kasih sudah menonton sampai selesai, dan apabila ada kesalahan mohon dimaafkan dan juga mohon diluruskan agar kedepannya bisa lebih baik lagi. Terima kasih, sampai berjumpa di video berikutnya.